Bapak Ibu yang di ruangan ini maupun yang melihat tayangan ini lewat live streaming, biarlah damai sejahtera dari Tuhan akan turun, baik dimanapun Bapak Ibu tonton siaran ini. Hari ini sesuai dengan tema bulanan kita adalah Blessings in the Desert, antara desert dan desert. Beda ya, yang satu menyegarkan, yang satu kering kerontang. Hari ini saya ingin khotbah dengan judul pelajaran dari padang gurun. Ada seorang usahawan ajak saya minum kopi dan dia cerita bahwa mengapa ekonomi slow down, menurun. Dan ada yang berkata ini konspirasi teori, teori konspirasi. Tetapi ada yang berkata bahwa karena tahun depan ada yang menganggapnya sebagai tahun Yobel bagi Israel, maka pengusaha-pengusaha top Israel itu menahan uangnya untuk berinvestasi. Dan karena mereka menguasai pusat-pusat ekonomi dunia, maka ekonomi jadi lesu. Entah benar entah tidak, tetapi yang jelas toko-toko jadi lebih sepi, karyawan demo, tetapi kita percaya anak-anak Tuhan akan dilepaskan. Amin. Hari ini mari kita belajar dari Abraham dan Lot tentang siapa yang benar-benar kita sembah di dalam kondisi yang seperti ini. Tahun lalu, Januari sampai April, katanya pertumbuhannya 5 poin sekian. Tetapi tahun sekarang 4 poin sekian. Dan JK berkata sebentar lagi akan rebound. Ini sebetulnya adalah istilah bursa saham. Ketika saham turun sampai ke bawah, saatnya akan rebound, naik kembali. Kalau kita jatuhkan bola pingpong atau bola basket, maka dia akan naik kembali. Tetapi kalau yang jatuh itu telur, prok, enggak mendal. Betul? Tapi kita berharap bisa mental kembali sehingga ekonomi di tanah air boleh membaik. Hari ini mari kita belajar dari Abraham sekaligus dari Lot. Yang pertama, percaya kepada Tuhan saat pencobaan itu datang. Kejadian 13 ayat 1 sampai 4. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Abram pernah salah jalan. Dia tidak disuruh ke Mesir, tetapi ketika kesulitan terjadi dia pergi ke Mesir. Bahkan dia di Mesir melakukan dosa karena istrinya disuruh ngaku adiknya. Karena dia takut kalau orang-orang Mesir melihat istrinya cantik, istrinya diambil, dia dibunuh. Jadi dia ketakutan istrinya disuruh mengatakan adiknya. Kita orang modern juga seperti gitu tuh. Kalau ketemu dengan pacarnya, siapa itu? Adik. Loh, kok selama ini nggak pernah ketemu ya? Adik ketemu gede. Betul kan? Apa salahnya ngakui bahwa dia pasangan? Tetapi yang membuat Abraham luar biasa, ketika dia mulai nyasar, dia balik kembali. Dia kembali ke di mana dia dulu menyimpang. Ada yang pernah salah jalan? Ada? Naik mobil, naik motor, nyasar, pernah? Mengangguk semua. Ketoknya tipe nyasar kabeh. Oke, nyasar. Kalau kita nyasar, itu ada yang berbahaya, ada yang tidak. Saya punya teman, seorang ibu, suatu kali dia berkata begini, Pak, saya mau ke Aussie, tolong kasih ya tempat-tempat wisata yang bagus-bagus. Saya tanya, Western, Australia atau East? Dia berkata West. Dan saya berkata ada satu tempat yang sangat luar biasa kalau kamu tinggal di situ, kunjungi seperti di planet lain. Dan dia tertarik. Namanya apa? Pinnacle. Itu sebetulnya padang gurun hanya ada batu-batu, tetapi ketika sore kena sinar matahari itu jadi indah.
Dan saya tanya, ibu dari mana? Dari Sydney. Naik pesawat bu ke Perth, dari Perth ibu rent a car, drive. Dan dia berkata, enggak, dari Sydney aku mau drive. Soalnya kami biasa kemana-mana sewa mobil dan drive. Dan saya berkata, ibu, kalau ibu drive, ikuti the main road, jangan off-road. Meskipun ibu sewanya itu 4-wheel drive, jadi mobil-mobil jeep yang bisa kemana-mana. Dia berkata, iya, tapi suamiku senang off-road. Oh ya bu, tapi jangan off-road loh ya. Oke, off-road betul ya. Dan ketika off-road tidak sampai Pinnacle, sampai ke tempat di mana tidak ada orang. In the middle of nowhere, nggak tahu kemana-mana. Oke. Dan yang lebih cilaka ketika dia berada di situ, handphone nggak nyala, nggak ada sinyal, dan mobilnya, bannya masuk ke pasir, hanya muter aja nggak bisa kemana-mana. Dan mereka melakukan kesalahan yang kedua. Karena mereka membawa 2 anak, maka suami bawa 1 anak pergi ke arah satu, istrinya ke arah lain. Itu adalah kesalahan. Karena kalau kita tersesat di Australia dikatakan stay in your car. Tetap harus tinggal di mobil sampai pertolongan tiba. Dan mereka nyari, enggak ketemu. Untungnya mereka bisa kembali ke mobilnya. Seandainya tidak, malah kacau kan. Mobilnya di tengah, istri dan anak satu ke kanan, yang suami dan anak ke kiri. Malah nyari 3 tempat kan. Akhirnya mereka kembali dan tinggal mengharapkan sisa-sisa air minum. Enggak ada lagi makanan, hanya tinggal coklat. Mereka berhemat luar biasa dan malam mereka tidur meringkuk di mobilnya. Suara-suara rimba itu menakutkan mereka. Kadang-kadang ada bayangan melompat, mereka bangun ternyata kanguru. Ada lagi melompat, bisa dingo loh itu. Ada binatang liar di sana, serigala. Dan mereka tahu, kalau mereka ke kiri dan ke kanan tidak temu, mereka menoleh ke atas. Cari Tuhan. Mereka berempat berdoa sungguh-sungguh. Dan semalam-malaman mereka antara tidur dan tidak. Tidur-tidur ayam. Setiap kali tergeragap. Keesokan harinya, tiba-tiba ada mobil lagi. Diisi 2 orang bule. Datang dan mereka ditolong. Dan ditanya, loh, kok kalian tahu kami di sini? Kami juga enggak tahu. Tetapi ketika tadi kami berangkat bekerja, seperti ada suara Tuhan mengatakan lewatlah jalan ini. Itu pentingnya berdoa. Dan mereka tertolong. Dan pulang ke Indonesia. Rencananya buyar semua. Oke. Jadi hati-hati. Kalau kita mulai off-road, mulai pindah ke jalur yang tidak seharusnya, kita harus tahu risikonya, itu berbahaya. Jadi kalau kita nyasar, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke tempat semula. Betul ya? Saya pernah nyasar juga. Waktu itu hari Senin itu libur pendeta ya, biasanya libur pendeta. Saya sedang mau masak. Tiba-tiba ada jemaat yang datang dan tanya begini, Pak, Kak, dia manggil saya, Kak, butuh apa? Sebetulnya saya mau ke pasar, tak antar lah. Dan dia tanya, kemana? Saya bilang, Canningfield Market. You tahu? Oh ada GPS kok. Dia beli mobil baru, pasang GPS-nya. Kita sampai, enggak sampai. Terus tanya, loh, kamu tahu? Enggak. Tiba-tiba di sebuah jalan, tiba-tiba GPS berkata, go back, wrong way. Loh, kok salah ya? Kok salah? Terus dia mulai, kiranya kita harus balik ini kayaknya. Dia balik dan akhirnya mengandalkan map yang ada di mobil, dan kita sampai. Lihat, kalau kita nyasar berarti kita harus balik ke tempat posisi di mana kita ada, baru kita balik. Dulu saya pernah pertama kali masuk di Surabaya, sopir kami Pak Roman nggak masuk, dan Yona anak saya berkata begini, Pak Roman nggak masuk, ya harus papa aja yang nganter. Padahal saya itu ya nggak begitu hafal jalan Surabaya. Dari timur nganter anak saya ke Dukuh Kupang, saya lewat Sutos tapi lurus. Loh, kayaknya bukan di sini nih. Oke, saya pull over, menepi dan tanya,
Wah ini ke Kupang di mana itu? Lu kok lewat sini? Loh, saya memang nyasar. Kalau nggak nyasar kan saya nggak turun, betul kan? Putar balik lewat jalan sana. Dan akhirnya lewat Majen Sungkono. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, lihat. Kalau kita nyasar berarti harus kembali ke tempat pertama kali kita nyasar. Yang menarik adalah begini, itu hanya nyasar secara jalan, nyata, real road, betul ya? Gimana kalau yang salah adalah jalan kehidupan kita? Lebih berbahaya bukan? Kalau salah jalannya itu adalah arah kehidupan kita, itu parah. Artinya kita harus kembali, persis seperti Abraham. Ketika dia mulai ke Haran, mulai ke Mesir, dia merasa salah. Karena sampai nipu, istri dianggap adik. Akhirnya dia balik. Dan apa yang dia lakukan? Dia kembali membangun mezbah Tuhan di situ. Dia dulu pernah bangun mezbah yang sama. Kalau dulu kita mementingkan pemikiran kita sendiri dan kita salah jalan, balik kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kembali. Dan dia ditolong. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, lihat yang kedua, Abraham mempercayai Tuhan dalam membuat perencanaan. Di dalam Kejadian 13 ayat 5 sampai 9. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, bahasa aslinya jingji. Loh, oke, enggak ya, kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dari sini kita belajar bahwa Abraham lebih mementingkan relasi daripada harta benda. Tetapi Lot lebih mementingkan harta benda daripada relasi. Gegerok sama enciknya sendiri. Itu keponakannya kan? Lihat, kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga begitu loh. Kita bisa lebih mementingkan kedudukan, bisa lebih mementingkan uang daripada saudara. Ada seorang ibu datang sama anaknya, mau konseling, ternyata nggak mau konseling, dia hanya minta didoakan. Karena dia merasa tersingkir dari keluarga besarnya. Ibu itu nangis terus anaknya berusaha untuk ngereh-ngereh. Do you know the meaning of ngereh-ngereh? Untuk membesarkan hati, memberi semangat kembali. Ternyata ibu itu yang paling miskin di antara keluarga itu. Sehingga ada keluarganya meninggal, namanya nggak dicantumkan loh di bongpai. Dan dia merasa sakit hati. Bahkan dia berkata, pengumuman itu loh, pengumuman di koran-koran itu, namaku dicoret di situ loh. Gara-gara aku menjadi anak Tuhan. Dan anaknya itu pegang tangan mamahnya dan berkata begini, "Mah, gak usah khawatir. Mungkin kita tidak sekaya saudara-saudara mama. Tetapi saya akan mencoba membahagiakan mama." Amin. Mereka dengar, mereka nangis. Saya konselornya ikut pengen nangis, gak wani. Mosok yang konseling kene melok nangis lak ruwet disuntek dibagi 3, betul? Ya toh ya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kadang-kadang harta bisa memisahkan kita loh. Dan kalau Bapak Ibu baca koran hari ini, Jogja katanya adem di dalam, panas di luar, betul? Mengapa? Karena baru sekali ini, maka yang diangkat, namanya Sabda Raja, itu adalah putri pembayun. Dan para pangeran, adik-adik sultan itu memboikot. Nggak tahu perkembangan ke depan gimana. Saya tadi baru baca headline-nya, belum lengkap. Tapi kadang-kadang kalau itu sudah masalah kekuasaan, bisa seperti itu loh. Bener ya? Kalau dulunya nggak ada apa-apa, mungkin nggak perlu diperebutkan kok. Tetapi ketika itu menyangkut kekuasaan dan undang-undang keistimewaan Yogyakarta mengatakan bahwa gubernur
itu juga otomatis sultan berikutnya. Jadi banyak hal yang menyangkut hajat hidup keluarga. Sehingga kita tunggu saja, kita berharap bisa selesai dengan baik. Dan Jogja kembali adem ayem. Amin. Mungkin kita berkata, kenal endak mengapa adem ayem. Oh ya, kalau tempat ini misalnya Surabaya pemerintahnya adem ayem, kita ikut nyaman kok. Tetapi coba kalau yang di atas gontok-gontokan, maka rakyat juga tidak nyaman. Saya baca di koran yang sama, Ahok memberi pernyataan begini, kalau Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai gubernur tahun 2017, saya akan dukung loh. Padahal dia sendiri akan calon gubernur berikutnya. Dan ketika dikejar wartawan, mengapa? Dia berkata, aku ingin menunjukkan bahwa orang-orang di luar Jakarta yang dianggap orang luar Jakarta dianggap nggak mampu, bisa mimpin kok Jakarta. Dia kasih contoh, Jokowi dari Solo, bisa pimpin Jakarta. Saya dari Bangka Belitung, bisa. Ridwan Kamil dari Bandung, bisa. Risma, bisa. Pak Kadarusman, bisa juga. Guyunya nggak enak itu. Amin. Percaya? Bisa nggak? Oh bisa, pasti bisa. Oleh sebab itu dari sini aja kita lihat, mari kita lihat perhatikan perbedaan antara Abraham dan Lot. Yang pertama, Abraham mempercayai Tuhan, Lot bersandar pada pengertiannya sendiri. Abraham begitu sampai, dia bangun Misbah kembali kan. Kita nggak dengar Lot melakukan hal yang sama. Dan yang kedua, Abraham meninggalkan Mesir. Mungkin kita berkata, Lot juga meninggalkan Mesir. Betul, tetapi meskipun Lot meninggalkan Mesir, tetapi Mesir tidak meninggalkan dia. Artinya sebagian dari filosofi Mesir masih dia bawa. Kalau ada orang tanya, Pak Safir dari mana? Mereka bingung loh kadang-kadang. Saya bilang saya asli Jawa Timur. Loh, kok saya ono medoke Jogja? Karena saya lama di Jogja. Dulu saya wakil sultan. Di rumah tangga saya, betul? Loh betul kan? Wakil sultan di rumah tangga saya. Kadang-kadang dari orang ngomong kita sudah tahu loh. Kalau ngobrol dalam bahasa Inggris itu dari Singapura ya. Loh kok tahu? Oh ya, I don't know lah. Singlish, Inggrisnya beda. Betul ya? Kalau ngomong tertentu, oh you dari Texas, you dari LA. Itu aja kita tahu loh. Ngomong kwoi itu tahu loh. Dari daerah mana. Betul kan? Apalagi di Indonesia, kwoi campur Maduro, oh tahu. Oke, lihat. Nah rupanya Lot sudah meninggalkan Mesir, tetapi Mesir tidak meninggalkan dia. Dan yang ketiga, Abraham mengandalkan doa, Lot mengandalkan kemauannya sendiri. Nanti kita akan lihat ayat-ayat yang menunjukkan itu. Dan yang keempat, Abraham mengikuti jalan Tuhan. Bagi Lot, jalan Tuhan tidak cocok. Dan yang kelima, Abraham menantikan berkat Tuhan, Lot menginginkannya sekarang juga. Segala yang instan, itu enggak baik loh. Betul ya? Coba kalau Anda minum kopi, sasean, oke? Sama Anda pergi ke warung kopi premium, yang mereka mempersiapkannya satu demi satu, enak mana? Enak yang lama, betul? Saya pernah dikasih kopi, dan orangnya berkata begini, Pak, ini 24 jam buatnya. Jadi netes satu sampai penuh, baru dikasih no. Artinya beda, tidak instan. Tetapi zaman sekarang semua serba instan. Mie, instan. Bubur, instan. Bayi, loh, instan juga. Nikah 3 bulan, lahir. Sakti loh ini. Oke, ini superhero nih. 3 bulan lahir, langsung lari. Memangnya rusak, betul? Enggak, butuh proses. Mengapa? Karena dia lahir sebelum waktunya, maka otak juga belum terbentuk secara sempurna. Yang ketiga, coba kita lihat. Berkat Tuhan mengalahkan kemampuan kita. Kita akan bandingkan ya Lot dengan Abraham. Yang pertama, Lot bersandar pada pengertiannya sendiri. Kita lanjutkan ayatnya.
Kejadian 13, 10 sampai 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dia sendiri, dan dilihatnya. Coba perhatikan yang saya cetak kuning, underscore, garis bawahi. Dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ketika Sodom dan Gomora ditunggang balikkan Tuhan, maka rumput saja tidak bisa tumbuh. Yang pernah menginjak kaki di Israel, mungkin lihat. Dan tanahnya mengandung kandungan garam yang sangat tinggi. Di dalam rombongan saya ada seorang ibu ngambil tanah sedikit, masukkan ke botol aqua, kocok-kocok, tanahnya habis. Dan ini tour guide-nya berkata, ya karena mengandung garam tinggi. Dan ini asin sekali loh. Ada ibu tanya saya, tak icipi ya Pak? Loh, jangan nih. Nanti game over di situ. Oke. Lihat kita itu rasa ingin tahu kita itu tinggi sekali. Mengapa? Rasa keingintahuan yang tidak disertai hikmat Tuhan berbahaya. Saya sering kasih ilustrasi ini, tetapi ini bisa mencelikkan hati kita bahwa tidak semua hal kita ingin tahu. Misalnya, Anda telepon handphone, coba Anda tanya ini, kok isa muni ya? Ndak ono kabel, ya apa carane ya? Anda bongkar, baik, masangnya ndak iso. Oke, banyak hal yang kita percayai tanpa kita tak mengerti, betul ya? Mic yang saya pegang ini, saya juga nggak ngerti kok. Ini ndak ono kabel loh. Kok bisa suaranya sampai orang Afrika pertama kali lihat televisi, diputeri sama dia. Ini orangnya di mana ya? Diputeri. Begitu ada harimau lompat, ada menghindar. Oke, kalau lihat bioskop perang jangan di depan, kecipratan darah. Oke, lihat. Ada seorang yang jalan kaki, dia jalan kaki, nginjak sesuatu yang empuk. Cet. Otaknya langsung jalan. Telek lencong. Do you know the meaning of telek lencong? Tayayam, betul ya? Pikirannya sudah bekerja, tapi dia berterus ya, apa iya ya? Bener gak ya dia jalan, lama-lama gak tahan dia, jongkok, terus diambil, berdiri, kayak telek lencong nih. Lah betul loh, puas kalau mengatakan lek betul loh. Lah kalaupun betul ya rugi kan, kalau belum yakin juga, waduh, bener kayak loh. Oke, ada ungkapan yang berkata curiosity kills the cat. Keinginan tahu itu bisa membunuh kucing. Mengapa? Kucing kalau lihat sumur, inguk-inguk, betul ya? Menjenguk di dalam sumur itu. Dan apa yang dia lihat? Temennya, ada kucing yang lain. Kayaknya ganteng juga itu. Oke, tak ajak kenalan lah, nyemplung dia. Goodbye. Betul? Kan ada orang berkata experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Kalau saya punya prinsip yang berbeda, learning from others' experience is the best teacher. Belajar dari pengalaman orang lain itu guru yang terbaik. Coba Anda jalan-jalan di mall, terus ada segitiga kuning, tulisannya slippery falls. Lantai yang licin, slippery falls. Ada orang lewat, kepleset tibo, jatuh, telentang. Terus Anda berkata begini, kalau dia jatuh kayak aku ndak lah. Tak coba, kepleset terpelanting. Bener ya tibo. Itu orang lain lihat, ini aneh nih. Oke? Oleh sebab itu lihat, hati-hati kalau kita tidak pakai hikmat Tuhan. Lot ketika melihat segalanya indah, belum tentu. Dan pilihan itu penting sekali. Memilih itu penting. Coba lihat ayat yang ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya, memilih tanpa Tuhan seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat atas inisiatif sendiri ke sebelah timur dan mereka berpisah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pilihan itu menentukan masa depan. Kalau kita memilih baju atau kain, bagus malam atau siang? Siang, wah ini luar biasa. Sering salah milih kalau malam. Betul? Coba Anda milih malam hari. Kelihatannya bagus sekali. Begitu lihat siang, Anda kaget loh. Loh,
warnane kok seperti reok Ponorogo, betul? Oke, mengkilap. Tetapi lihat, kalau kita memilih pada siang hari, artinya diterangi oleh firman Tuhan, pilihan kita tidak salah. Pemuda-pemuda, kalau Anda cari pacar, milih malam hari atau siang hari? Kalau malam hari, hati-hati loh. Oke, kowe itu ayu mbok dekep. Ternyata istri orang lain. Oke, atau ketika pagi hari Anda terkaget karena tidak secantik malam hari. Malam hari semuanya remang-remang. Dan segala sesuatu yang remang-remang itu berbahaya. Kalau tidak terang benderang. Selisih ya, satu remang-remang, satu terang benderang. Pilihlah yang terang benderang. Seorang berkata begini, Pak, kalau nyari istri, itu datangi pagi-pagi ketika dia bangun tidur. Itu wajah aslinya. Karena kalau kita siang, kita sudah beda. Lihat ibu-ibu di tempat ini, wah wes ayu-ayu wangi kabeh. Coba lihat bangun tidur. Loh kok tertawa semua, betul? Tiba-tiba banyak kerut di sini. Di sini ono putih-putih. Sini ada roll 3. Sik mambu. Tetapi itu yang akan kita temui. Anda yang menikah, pernah istri mau tidur begitu, saya tak nyang salon, saya make up saya lah. Anda? Enggak, begitu Anda toles sampingnya, waduh, aslinya elek ya ternyata. Wis terkadung, sudah terlanjur. Sesuatu hati-hati. Yang kedua, sebaliknya, Tuhan yang menuntun Abraham. Lihat kontrasnya luar biasa. Kejadian 13, 14 sampai 16. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Sama ya, sumandang sekeliling dan lihat. Tapi Lot pakai dirinya sendiri, Abraham pakai kacamata Tuhan. Dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu memang Abraham yang lihat, tetapi Tuhan yang mengarahkannya. Akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Dan lihat hasilnya, Lot yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pandangannya matanya sendiri, dibandingkan Abraham yang mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, hasilnya Lot belajar bahwa hikmat manusia terbatas. Yang pertama, ditangkap. Lot loh yang punya sekian banyak budak, ditangkap. Dan lebih ngeri lagi, yang kedua, dia dijadikan budak. Dan yang ketiga, dia dihakimi oleh Tuhan sendiri karena pemilihan yang keliru. Ini yang keempat, mengagetkan. Orang sekaya Lot, tadi dikatakan banyak ternaknya, tinggal dalam gua. Kalau kita baca sampai ayat pasal yang ke-19, kita akan lihat jatuh bangunnya orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang tetap tegak berdiri. Lihat Kejadian 19:30. Pergilah Lot dari Soar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Soar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Di mana istrinya? Menjadi apa? Tiang garam. Tinggal 3 orang dengan penuh ketakutan tinggal di sebuah gua. Padahal sebelumnya dia konglomerat bukan? Tetapi ketika jalan yang salah, dia mengalami semua itu. Lihat yang berikutnya. Sebaliknya perjalanan Abraham dipenuhi dengan berkat. Yang pertama berkat dari Tuhan sendiri. Tuhan yang menjanjikan keturunanmu akan banyak sekali. Sepanjang yang engkau lihat, itu akan kuberikan kepadamu. Jadi berkat-berkat Tuhan. Dan yang kedua iman. Alkitab mengatakan he is the father of faith. Dia adalah bapa orang beriman. Dan itu diuji dengan luar biasa loh. Ketika dia menyerahkan Ishak untuk dikorbankan. Mungkin kita berkata begini, kalau semua diminta enggak apa-apa. Jangan anakku.
Betul kan? Bukankah Ayub juga mengalami hal yang sama? Ketika 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya habis, meninggal, semua hartanya habis, masih dikatakan begini, oh iya gak apa-apa hartanya habis, tapi dirinya belum kena loh. Dan dirinya kena barah mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Ternyata dia juga tidak menyangkali Tuhan. Orang dulu kadang-kadang imannya luar biasa. Orang sekarang tuh loh, ada ibu yang berkata begini, ini anakku nuwakal ilang siji gak popo. Loh, yang lebih parah bilang ilang ndok siji gak apa-apa loh, anak kok ndok loh. Memang diengkremi. Ada yang ibu yang mengerami telurnya, enggak. Abraham satu-satunya anak hilang. Mau diminta, dia serahin. Dan yang ketiga, Abraham mengalami kemenangan yang luar biasa. Sejak peristiwa dia nyasar di Mesir, dia balik, Alkitab tidak menceritakan lagi, dia jatuh kembali. Yang keempat, Abraham malah menantikan kota yang dibangun Tuhan. Tadi Lot tinggal di gua, sekarang Abraham menantikan kota yang dibangun Tuhan. Ada di sini rumahnya yang dibangun Tuhan? Biasanya arsitek dari Jakarta. Lihat Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sekarang kita akan lihat konklusinya. Di tengah sikon padang gurun seperti ini, ekonomi melemah, usahawan-usahawan mengetatkan pinggang. Siapa yang kita percayai? Mari kita merenungkan 3 hal ini. Yang pertama, seringkali kita membuat keputusan penting tanpa mementingkan waktu untuk berdoa. Kita membuat keputusan penting tanpa mementingkan waktu untuk berdoa. Mau nyekolahin anak, doa dulu enggak? Meskipun jawabannya belum tentu bisa jelas loh. Setiap jenjang kita perlu doain. Kalau anak saya mau naik misalnya dari SD ke SMP, saya doain, bergumul. Belum tentu pilihan saya benar, tapi minimal kita dapat tunjuk. Dan tadi saya selesai khotbah begini, ada seorang bapak sama istri sama anaknya. Pak, aku ya Pak, tak antar ke sawo Pak. Terus dia berkata gini, ingat enggak waktu anak saya masih SD? Waduh, ingat-ingat dia rodok suwil itu. Sekarang dia sudah kuliah. Dulu kan saya sengaja datang ke rumah Pak Safir malam hari. Karena ada 2 pilihan, sekolah A atau sekolah B. Saya langsung ingat, oh ya ingat. Dan waktu itu Pak Safir tentukan sekolah ini. Tapi di akhir perjumpaan Bapak ngomong begini, kalau mau ambil keputusan lagi, jangan hanya lewat saya. Coba tanyakan hamba Tuhan lain yang tidak mengenal 2 sekolah itu. Suruh dia berdoa, pergi keluar kota ini. Ini suami istri ini luar biasa loh. Sampai rela meninggalkan pekerjaan supaya anaknya bisa tahu. Dan sampai di situ, begitu datang, ini hamba Tuhan ini berkata begini, Tuhan suruh anakmu sekolah di sekolah ini. Kaget dia. Belum ngomong apa-apa loh. Persis dengan pilihan saya. Oh dia pulang mantap sekali disekolahkan di sekolah itu. 3 bulan kemudian dia tanya anaknya, gimana sekolah di sini? Iya Pak, saya senang di sekolah ini bisa berkembang. Bahkan di sekolah itu nilainya melonjak tinggi sekali. Dan dia bisa masuk kampus di luar negeri yang sangat sulit. Katanya hanya ada 3 SMA di Surabaya, itu SMA top di Surabaya yang bisa tembus kampus itu. Dan dia berkata begini, Agustus ini anakku balik ke Indonesia, makan bareng ya. Nah itu yang saya susah itu. Saya bilang ya waktunya nggak ada lah repot ya. Banyak orang minta ngajak makan siang, itu jam 12. Nah itu susah bagi saya. Mengapa ngajak makan jam 12, jam 1 saya khotbah lagi. Oke. Saya bilang, oke, makan siang. Di mana Pak? Di Sawu. Terus delivery. Loh, lah kok delivery? Loh lah aku nggak ajak makan. Nanti ada yang maksa sekali. Ayo Pak, cepat Pak, makan. Ya wes, ada yang maksa sekali saya jam 1 khotbah. Diajak keluar. Saya bilang, bisa. Makan deh, Padang.
padang di sebelah sini loh. Betul ya? Begitu langsung terus makan. Aku cabut ya, mas khotbah. Saya Pak ngobrol. Nah, apa kamu yang gantiin aku khotbah? Betul kan? Padang. Waduh, makan di situ padang, cepet habis. Ini langsung ditaruh, selesai. Betul. Lihat Bapak Ibu. Dan dia berkata, anakku sekarang sangat berprestasi juga di tempat yang baru. Lihat, keputusan itu seringkali kita ambil dengan gegabah. Yang kedua, kita membuat keputusan yang tidak cocok, bahkan berlawanan dengan firman Tuhan. Yang paling sering dilanggar adalah masalah jodoh. Biasanya anak-anak muda, kalau cewek tanya begini, Pak, pacarku bukan Kristen, boleh enggak? Loh, kamu tahu jawabannya? Tahu. Lah kok tanya? Siapa tahu jawabannya beda? Oh no ay. Ya enggak, kamu baca Alkitab, boleh enggak? Enggak. Tapi gini loh Pak, saya tahu kalau dia datang, mesti cari alasan. Nanti tak injili. Oke? Tak perkenalkan. Yang sering terjadi malah sebaliknya loh. Betul? Bukan dia yang dibawa, malah bukan dia membawa pacarnya, tetapi pacarnya yang membawa dia keluar. Hati-hati, jangan salah ambil ini. Dan yang ketiga, kita membuat keputusan tanpa meminta pendapat orang tua atau pendeta kita. Yang paling utama, justru orang tua dulu. Mah, Pak, kira-kira cocok enggak ya? Mungkin kita berkata begini, aku lebih pintar kok dari papa mama. Papa mama milih mesti kuno kok. Bahkan foto pun hitam putih. Loh, ya enggak lah. Ini ngawur. Oke? Seorang pemuda ngajak 3 orang teman ceweknya. Terus tanya sama mamahnya, Mama, menurut mama kira-kira di antara 3 orang ini mana pacarku? Belum pernah tak ajak ke sini loh. Mamanya nginceng sebentar ke depan. Lihat aja, seret, langsung balik. Dah tahu mah? Tahu nyo? Sing mana? Sing tengah. Kok kaget ini? Loh, kok hebat? Kok tahu kalau yang setengah pacarku? Iya, karena itu yang paling tak benci. Biasanya yang paling jadi benci, jadi menantu, betul? Sehingga mertua sama menantu jiong terus ya itu. Betul? Sing tengah lu, kok tahu lu? Kok ketoknya sing paling tak benci ya, itu pacarmu mesti. Ngeri. Dari dulu lu mertua ambil menantu kok tukaran. Oke, nggak pernah rukun loh, aneh ya. Anda tahu sebabnya? Saya itu banyak baca buku hubungan mertua dan menantu. Bahkan sebentar lagi buku saya akan keluar. 100 pertanyaan yang sangat krusial di dalam hubungan rumah tangga. Susah, mengapa? Karena gini, mamah mertua, terutama yang perempuan, betul ya? Dengan menantu perempuan yang paling sering bertengkar. Mengapa? Merebutkan laki-laki yang sama, yaitu anak laki-lakinya. Anak ini lo tak gede no dengan tangisan air mata. Begitu gede, ganteng, pintang kerja, kok mbok pek lho, kok dipek ya apa sih? Ya enggak, seharusnya malah kita berkata, aku punya menantu baru, punya anak baru. Setuju? Iya dong, anak menantu sama dengan anak. Dan itu luar biasa, kalau kita bisa seperti itu. Jangan rebutan, dulu gede no angel, ciliane sering step. Oke, masuk keluar rumah sakit. Tabunganku entek. Wes gede sukses mbok pek lho. Pola pikirnya dipek. Padahal kita dulu juga dipek orang lain kan. Kalau hal yang sama loh, ada dulu ibu, iya aku juga dipek orang lain. Sama. Jadi mbok rukun mertua sama menantu. Setuju? Kalau menantu laki-laki dengan mertua laki-laki jarang tukaran. Oke? Podo belingi soalnya. Podo nyadar, ya wis lah, aku biar lebih parah dari kamu, wis diterima ae. Anake beling, wis gak apa-apa, aku dulu, waduh. Nanti lek tak marahi nyonyaku bilang, kowe biyen luwih nemen timbang mantumu. Daripada isin wis meneng ae. Selamat. Oke? Oleh sebab itu minta saran, apa salahnya? Mengapa orang tua kita lebih banyak makan asam dan garam? Setuju? Sehingga banyak yang bludrik. Lot adalah contoh yang baik dari orang percaya yang membuat keputusan yang salah. Ini loh seringkali yang salah. Banyak orang merasa loh kok Abraham milih yang benar, Lot salah ya. Apakah Lot bukan orang benar? Enggak. Kalau kita baca di dalam Kejadian, mungkin bingung. Baca terus sampai ayat 19, mungkin masih bingung. Sampai pasal 19. Coba baca di Petrus, kita akan mengerti. Kalau dia orang yang enggak benar, mengambil keputusan salah, biasa kan? Kita berkata, oh itu orang dunia.
Tetapi kalau orang benar, berarti seperti kita orang benar kan? Ngambil keputusan yang salah, itu bahaya. Coba kita lihat 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Kita akan terkaget-kaget. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Betul ya? Dikatakan apa? Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini, sekali lagi dikatakan orang benar, tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar-benar tersiksa. Oleh sebab itu dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mana yang terjadi? Kita baik, punya teman-teman rusak. Kemungkinan teman yang rusak jadi baik atau kita jadi rusak? Kita jadi rusak. Sudah tahu seperti itu, kadang-kadang anak kita di-lost begitu aja. Bisa terkaget-kaget loh kita. Loh kok sampai gini ya? Dulu anakku nggak begini loh. Teman-temannya. Saya pernah ceritakan di tempat ini, ada seorang hamba Tuhan cerita, dia punya beo, ngomongnya shalom, terus rumahnya direnovasi, dititipkan temannya. Waktu balik dia kaget, beonya nggak ngomong shalom lagi. Ditaruh di sebelah meja makan, beonya nggak ngomong shalom, tapi plung. Dia telepon temannya, loh beoku mau taruh mana? Sebelah WC. Waduh, shalom, 6 bulan yang dia dengar plung. Nah ini beo ditaruh samping meja makan loh, enggak jijik. Kita mau makan beo dia bilang plung. Waduh, jadi remember yang not. Jadi ingat yang tidak, betul? Udah ngeri, kita mau makan loh, kono plung. Loh. Bahaya nggak bahaya? Bahaya. Sebab itu hati-hati loh. Jagai anak kita dari pergaulan yang buruk. Lihat, mari kita tanya kepada diri sendiri. Siapa yang kita percayai tentang apa? Pertama, keuangan dan pekerjaan kita. Situasi seperti ini, kita mau lihat lingkungan atau tetap percaya bahwa Tuhan juga akan pelihara kita. Amin. Doa aja, Tuhan, meskipun tokoku sepi, kok saya yakin loh, ada saatnya bangkit kembali. Setuju? Tuhan, meskipun aku di PHK, kayaknya sudah saatnya aku jadi pengusaha dan bisa mem-PHK orang. Oh ya enggak. Nah, ini namanya balas dendam, betul? Lihat, keuangan dan pekerjaan kita. Yang kedua, keluarga dan masa depan kita. Mungkin kita khawatir loh. Ada pemuda saya tanya, kok enggak cek fund? Enggak cukup modalnya. Loh, butuh modal piro toh? Enggak Pak, aku masih butuh ini. Bagus, Ciami. Tetapi bagaimanapun juga harus ada target, betul? Sampai kapan? Ya, ndelok wis aku kaya kira-kira diuk siap baru menikah. Umur 60 tahun baru nikah, betul? Dapat gadis yang sak liuk suwe gitu ya. Yang 16 tahun. Memang persiapan itu baik. Tetapi orang Jawa itu luar biasa loh. Katanya ono dino, ono upo. Tahu ya ungkapan itu ya? Ada hari, ada nasi. Ono dino, ono upo. Artinya kan Tuhan memberkati kita tiap hari. Lord give us today our daily bread. Beri aku makanan pada hari ini. Saya baca kisah yang menarik. Ada seorang pengusaha ayam. Ini restoran internasional tentang ayam. Datangi pemimpin rohani dan berkata begini, Pak, saya hanya minta satu hal. Tolong doa Bapak kami yang Bapak ajarkan diubah. Give us today our daily chicken. Beri aku hari ini ayam secukupnya, bukan roti. Enggak bisa. Oke. Kenapa? Karena dia merasa dengan doa seperti itu, maka restorannya bisa semakin laku. Enggak, kita tetap percaya bahwa Tuhan memberi kita itu tiap hari. Setuju? Dari mana kita belajar itu? Bukan berarti kita nggak boleh nabung loh. Belajar dari kisah mana. Ketika turunkan mana, dia berkata begini, ambil mana sebanyak-banyaknya, timbun sampai tahun depan.
atau ambil mana secukup keluarga kita. Secukup keluarga kita. Artinya kalau kita diberi berlebih, apa yang kita lakukan? Bagi kepada orang yang membutuhkan. Lebih enak ngomongnya daripada melakukan. Ya atau ya? Susah sekali. Tetapi Tuhan ingatkan saya ketika saya membaca orang kaya dan Lazarus. Ingat, ketika Lazarus sudah berada di neraka, dia berkata, Tuhan minta tolong Lazarus, cucukkan air dan menetesi aku dengan air minum itu. Dan Tuhan berkata, ada jurang yang tidak terpisahkan, ada jurang yang memisahkan engkau dengan surga. Dan dia berkata, aku masih punya saudara-saudara loh, izinkan aku pulang untuk menasihati mereka, supaya mereka enggak pelit. Tetapi Tuhan berkata apa? Kalaupun engkau turun, belum tentu kok mereka bertobat. Seringkali itu hanya masalah hati sendiri. Oleh sebab itu, kita akan lihat, mari kita perhatikan. Yang ketiga adalah rencana kita. Apakah kita menyerahkan rencana kita kepada tangan Tuhan? Firman Tuhan ceritakan sebuah pengalaman. Ada seorang kaya yang berkata, esok aku akan pergi ke kota Anu dan berdagang serta mendapat untung. Betul? Tuhan berkata, kalau malam hari ini tak ambil nyawamu gimana? Enggak bisa. Oleh sebab itu ada satu kalimat atau dua kata yang bagus sekali. Insya Allah, jika Tuhan mengizinkan. Tadi saya khotbah di Reds, begitu saya kata kalimat ini, ada seorang asyir saya salami. Bu, mau mantu ya? Jika Tuhan menghendaki, oh ciami. Begitu tahu. Karena kalau tidak dikehendaki, meskipun sudah nyebar undangan, besok bisa batal. Ya atau ya? Sebabnya katakan jika Tuhan menghendaki. Mari kita perhatikan perintah Tuhan, ada 3. Yang pertama, ini ayat-ayat ini luar biasa loh. Amsal 28, ayat 36. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Anak-anak muda selalu berkata begini, just follow your heart. Ikuti hatimu. Padahal firman Tuhan berkatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ timbul kehidupan. Kalau kita hanya mengikuti suara hati kita, kacau kok. Ruth Graham, istrinya Billy Graham, dia berkata begini, seandainya aku mengikuti suara hatiku sendiri, aku sudah menikah dengan 7 pria yang salah. Tetapi ketika dia berdoa, bukan ini, berdoa, bukan ini. Yang ke-8 Tuhan berkata, yes, dia dapat Billy Graham. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia jujur, seandainya aku mengikuti suara hatiku sendiri, aku sudah dapat 7 suami yang salah. Tetapi ketika aku mengikuti Tuhan, aku dapat the best husband in the world, Billy Graham. Luar biasa bukan? Jangan hanya ikuti suara hati kita. Karena suara hati kita bisa menipu enggak? Orang Indonesia berkata begini, hati boleh panas, pikiran tetap dingin. Kalau hati panas, pikiran panas, bahasa Ibraninya umup. Oke? Bisa melakukan perkara-perkara yang berbahaya. Yang kedua, Mazmur 75:6-7. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, dan tinggikannya yang lain. Sampai hari ini loh banyak orang-orang, terutama orang Chinese, yang bingung. Kok Ahok bisa naik ya? Kok Acin enggak ya? Oke? Sangat, kalau dia mau meninggikan siapa saja. Bahkan yang mengatakan, gak cocok rasanya presiden ini. Dari desa, kurang berwibawa, ya bisa naik juga itu. Betul kan? Lihat, karena Tuhan berkata, bukan perawaannya yang aku lihat, tetapi adalah hatinya. Apakah hatinya sudah korup atau hatinya tetap melekat sama Tuhan? Dan yang ketiga, Yesaya 26 ayat 3-4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera.
Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Oleh sebab itu kalau kita hari ini ragu-ragu apakah Tuhan akan tolong bisnis kita, katakan, Tuhan yang menolong aku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.